Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, saudara tadi kata dia saudara ganti itu. Iya. Iya, karena kalau dia itu orang, Anda ternyata picik juga dalam berpikir. Jadi gini, sekarang yang terkutuk yang digantung di salib itu siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang dua yang disalib atau Yesus? Yang disalib yang nebus dosa kamu itu loh. Yesus, benar kalau orang menebus dosa Yesus kan, nah, gitu dong. Yesus. Berarti yang dikutuk siapa? Yang tersalib. Nah, yang tersalib siapa? Kalau Kristen menuhankan yang tersalib, apakah yang di kiri dan di kanan menjadi Tuhan? Saya tidak urus dengan ketuhanan. Yang saya tanya, yang disalib ini Yesus atau bukan? Yang kau tanya, yang disalib di kiri di kanan atau Yesus? Yesus memang disalib untuk menebus, memperdamaikan. Yang disalib ini, yang disalib yang nebus dosa-dosamu curi ayam itu Yesus atau bukan? Yang ngotot-ngototan pun di sini bisa. Ya sekarang yang kutanya, yang disalib itu ngapain seurus yang kiri kanannya? Saudara yang bertanya nggak pernah mengalah, padahal penanya yang saya tanya yang disalib ini bukan kiri kanannya, kampret. Biasanya, yang saya tanya yang disalib untuk kau itu berbuat dosa bebas, itu siapa? Biasanya penanya itu yang tidak tahu apa-apanya si penanya. Karena saya bertanya kepada Asu. Iya. Karena yang bertanya itu tidak tahu apa-apa, jadi diterangkanlah kepada si penanya. Asu cuman bisa menggonggong, au 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 au. Sudah jelas yang saya tanya itu yang disalib untuk dosa kau mencuri ayam. Ngapain saya tanya kiri kanan itu? Sementara Paulusnya memfitnah Yesus telah mati terkutuk, kampret. Kena kau kan? Dengar dulu saudara. Saya nggak mau dengar. Jadi, kau bahlul, ngapain saya dengarkan anjing menggonggong? Biasanya orang yang tidak tahu itu makanya dikasih tahu kalau bagi orang yang bertanya. Jadi sekarang kalau kita yang menerangkan, sekarang saya tanya, apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk? Jawab. Iya. Kita baca dalam kitab Yohanes, karena dia bukan menghakimi dunia tetapi mau menyelamatkannya, maka Bapa mengutus dia datang ke dunia ini sebagai jalan memperdamaikan manusia, tidak lagi dihukum. Udah kau ke gereja sana, kau ke gereja. Kau ke gereja sana, ke gereja. Ambil alu bekas cobek lombok, masukkan ke anusmu. Itulah. Kau ke gereja sana. Apain kau berkhotbah ajaran paganmu di sini? Kau ditanya yang kiri atau kanan, bahlul. Apa ini yang saya tanya kiri kanan? Sudah jelas-jelas Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat. Yang mana kiri apa kanan? Coba kau di sini ku remas mulutmu. Untung kau jauh. Yang disalib yang mana? Yang pakai sempak warna pink atau ungu? Tanya lagi gitu. Yang pakai sendal swallow atau bukan? Yang gondrong atau yang botak? Tanya sekalian. Dasar bahlul. Sudah Galatia dibaca. Berarti kalau Galatia dibaca itu berarti kita sedang membaca terkait dengan Paulus. Yang diajarin di situ Yesus, bukan yang kiri kanannya. Ada saja caranya orang-orang Kristen ini. Diajari memang bagaimana caranya supaya lilit lidah aja terus. Kerjaan cuma menyesatkan. Kristus yang ditanya. Bang Indra. Yang ditanya ini adalah Kristus. Emang yang kiri kanannya juga Kristus? Bang, hanya hadis Nabi pakai baju Aisyah dong. Di kitab mana itu? Di kitab mana? Coba kau bacakan kitab gundulnya dulu supaya kita tahu itu sahih atau tidak. Kitab gundul kau bacakan sini. Ingin saya tahu kelasmu udah nyampe ke hadisnya. Ku sedang haid.
umat terjemahan ini penyembah makhluk kuburan. Entah apa-apanya dibawanya. Ayo Sahih Bukhari, Muslim, Nabi Muhammad. Bacakan original teksnya. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham. Original teks kau bacakan. Biar saya tahu asbabul urutnya kayak mana. Siapa isnadnya di situ. Ayo bacakan. Nabi pernah berbaring. Bahasa aslinya kau baca. Kuclu pemakan babi. Aduh, kalau bahasa asli udah, mana kau bisa. turun sana. Kau sana coli sana sama pendetamu sana. Bahas-bahas hadis sok paten. Bibel aja nggak paham hadis bawanya. Kampret. Kau loloskan dulu dirimu. Loloskan dirimu dulu dari Bibel. Baru kau pindah di hadis. Hadis dibahas, orang sekolah puluhan tahun belum tentu bisa. Dia cuma modal babi di mulut, ngunyah asu pagi tadi, bahas hadis. Perbaiki dulu itu pemahamanmu terhadap Bibelmu tuh. Baru kau bahas hadis. Hadis itu kaidahnya berat. Orang yang sehat berakal baru bisa masuk ke situ. Kalian ditanya siapa yang disalib, malah balik nanya kiri apa kanan. Dasar. Nggak dihargai ya. Tidak ada penghargaan bagi orang yang tidak menghargai ilmu. Kalau Anda berdiskusi itu cakupannya ilmu, bukan blow on. Anda tahu sebenarnya yang kutanya itu Kristus, tapi karena Anda belepotan nggak bisa menjawab, larinya kemana-mana. Saya sekarang mewakili diri saya sebagai orang bahlul. Yang sudah digedekan ini yang boleh berbicara. Udah, diam dulu. Palin, diam dulu. Ini yang sudah ada dibesarkan ilmu di nggak atas. ada kau makan sabuk kelapa kurangi itu. Tempurung kelapa tua aja terus kau makan pakai bubur kurangi. Manusia lagi saudara. Diam. Kristen. Diam. Gatal hidung saya sudah, mohon maaf. Oke, Immanuel, Bapak silakan Pendeta. Saudara Immanuel. Ya, silakan. Ya, bagaimana apa yang dibahas? Itu Bang, yang tadi katanya Galatia 3 nomor 13 tuh. Kalau anak Maria mustahil dikutuk, tapi kalau setan sudah pasti dikutuk, itu pasti tuh. Sekarang menurut saudara yang dikutuk di tiang salib ini siapa? Yesus. Kalau menurut yang saya pelajari dan saya mendalami, itu sebenarnya dia menyampaikan hal itu oleh karena dosa kita manusia. Ya, itu ilmu dari mana Bang? Ya, karena saya belajar Alkitab. Iya, ilmunya dari mana? Sejauh Anda mempelajari Bible, dari mana ilmunya bahwasanya Tuhan mengutuk orang suci, orang yang dimuliakan demi menyelamatkan manusia-manusia terkutuk? Di mana dalilnya? Tuhan itu tidak dikutuk, tidak Nah, dikutuk. berarti Yesus yang dikutuk ini siapa? Juma, kau ngomong ke baik. Gantian, sabar. Mungkin Anda harus pahami dulu ini apa konteksnya apa itu. Iya, konteksnya sederhana saja. Yesus itu dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, adakah Tuhan mengutuk orang yang benar? Setahu saya yang dikutuk itu setan. Kalau ternyata yang dikutuk ini setan, berarti yang kalian sembah setan kan? Benar nggak? Mungkin Anda salah besar dan keliru. Nah, coba kalau begitu saya minta kalau tolong. Tidak paham ya, mungkin saya nggak paham. Betul. Kemungkinan saya nggak paham, betul. Jangan berasumsi. Nah, sekarang tolong Anda buktikan ke saya bahwa Yesus ini memang layak dikutuk. Silakan. Silakan, Bang. Silakan. Silakan Anda buktikan Yesus, anak Maria, anak tirinya Yusuf ini memang layak dikutuk. Silakan. Kalau dia itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Enggak peduli saya, dia 100% manusia, 100% agar-agar, saya enggak peduli. Yang saya tanya,
buktikan kepada kami di sini kalau Yesus anak Maria, manusia mulia yang dikasihi oleh Elohim ini memang layak dikutuk demi pelaku-pelaku dosa Kristen. Silakan. Aduh. Kok jadi susah? Ya? Ya kok nggak nyambung? Kan Anda mengimani Yesus anak Maria yang dikutuk di tiang salib. Nah, sekarang apa alasannya dia dikutuk? Apakah pantas dia dikutuk? Apakah dia memenuhi syarat untuk dikutuk? Baik menurut Tuhan maupun menurut akal sehat. Buktikan aja. Kalau setan yang dikutuk, ya memang memenuhi syarat. Kalau penyesat yang dikutuk, memang memenuhi syarat. Dan sebelum dia disalib, dia mengatakan, akulah dia. Yesus berkata, penyesat itu mengaku, akulah dia. Kalau akulah dia yang disalib dan adalah orang yang dikutuk, wajar. Tapi kalau Anda memaksakan itu adalah Yesus, tunggu dulu. Buktikan dulu. Apa dasar Anda mengatakan bahwa yang disalib itu adalah manusia suci? Manusia mulia. Manusia yang dikasihi. Apa alasannya? Cukup dengan mujizatnya saja semua sudah. Mujizatnya itu untuk membuktikan dia nabi, dia Mesias. Sampai sekarang apologet Islam bingung kalau saya tanya. Boleh. Tidak ada yang bisa kamu bingung. Bapak ini bingung kalau saya tanya, kalau Allah yang benar kenapa Yesus yang surga? Yang bingung itu saya bertanya, kalau mujizat itu dari Al-Quran. Jangan seperti itu. Saudara, tolong dalilnya di mana dalilnya Yesus di surga? Coba. Bingung semua mereka. Coba. Mau diskusi. Silakan. Coba. Di mana dalilnya kalau Yesus di surga? Coba buka. Coba di mana? Ayo, taruhan kita. Yesus tidak di surga, taruhan kita. Dia nyangkut di langit. Ayo. Mana dalilnya Yesus di surga? Oh ya, tunggu ya. Ya, silakan. Oke. Gampang Dinda banyak. Siap meluncur. Bukan hanya gampang. Ya, silakan. Satu aja. Iya. Kalau ada besok saya bangun gereja untuk kau. Oh iya. Iya. Kau tinggal tunjuk lahan, materialnya nanti saya belikan. Nah, susah kau cari kan? Susah. Bolak-balik. Gimana? Sebab aku telah turun dari sorga. Yohanes di mana dalilnya? Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Dinda, itu berarti dia bertandakan dia dari mana? Sabar. Dinda, nah, sekarang Anda jelaskan bahwa Allah mau di sorga. Sekarang saya sudah jawab dulu. Buka. Saya sudah jawab. Kang Dito. Buka. Silakan datanya itu. Berapa? Yohanes 6? Ya. Yohanes 6:38. Kamu tinggal tunjuk tanah di mana nanti saya beli bangun gereja, tapi satu lantai aja. Nanti pintunya kita buat dari kain horden ya. Sekarang kamu siap-siap aja tanahnya ya, kamu buat ya. Iya. Kalau apologet top itu harus bertanggung jawab dengan bibirnya. Saya bertanggung jawab dengan kepala aku, bukan cuma bibir. Buka Dinda di Alkitab Sabda Yohanes 6 nomor 38. Baik Gurunda. Sementara saya langsung open cam aja lah. Iya, open cam aja. Ya, screenshot. Ya. Yunaninya itu Gurunda. Sabar. Tuh, di ini. Bisa lanjut? Sedikit Gurunda, sedikit kita ternak dulu ini teman kita. Sekarang siap-siap aja lo, pegang janjimu. Iya. Yohanes 6 ayat 38. Bersabda. Ya, sabar. Ya. Yohanes 6 38. Oke, sudah ready Gurunda? Ya, mana kata surganya di situ ada? Oh, dodol lu buka apa itu dia? Ini pakai Alkitab. Kami pakai Alkitab. Di sini surga. Ini surga. Pakai Alkitab. Mau TB baru, TB2 atau TB1 yang saya minta, bukan pakai yang dulu kocok ciptaanmu itu. Sabar dulu. Nih ya, surga ya.
Kita cek di sini. Surga. Alah, lu pakai itu, kami pakai Alkitab bukan pakai lo. Kami pakai di gereja pakai Alkitab bukan pakai yang kau buka. Gurunda kepental. Sudahlah. Nih. Oh, Uranus. Uranus. Jangan jadi penipu kau. Uranus. Saya lebih percaya malaikat daripada lo. Ini yang dikatakan oleh malaikat bukan daripada lo. Hah? Yohanes 6 ayat 38 itu dikatakan oleh Yohanes, oleh malaikat kepada Yohanes, bukan daripada lo. Langit yang berkuba dengan semua hal yang terlihat di dalamnya. Penipu kau. Di mana? Nipu. Penipu kau. Ini Alkitab kami yang kami pakai, bukan pakai seperti itu. Ini original teksnya nih. Alkitab sabda. Lu pikir itu kami punya kami itu, Ini Uranus. Itu buatan kalian itu, Uranus. Ini original pakai teksnya. Alkitab kami bukan original. Ini bahasanya bahasa Yunani, bahasa. Lu pikir ini Quran. Jadi teman-teman, terjemahan LAI ini memaksakan kehendak ya. Ini dapat kita lihat. Surga yang diterjemahkan oleh LAI, original teksnya adalah Lo tahu apa? Lo punya ijazah STTP tentang kekristenan? Atau punya penerbit Alkitab? Nah, kau diam dulu, malu-maluin dulu, Ustaz. Udahlah. Udah jelas kalian nggak punya. Ada surga di situ. Surga. Bingung kan saya tanya? Kalau Allahmu yang benar, kenapa Yesus di surga? Sekarang saya tanya, kalau penipuan, kenapa Yesus di surga? Ternyata nggak ada. Ternyata itu langit. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Penipu. Kalau berbicara surga itu ada di Lukas 23:43, itu baru surga. Pada hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Itu baru surga, Paradesos. Sebab aku telah turun dari surga. Yohanes 6 ayat 38. Itu turun dari langit. Sementara kalian apa? Mana ayat Quranmu bahwa Allahmu di surga? Enggak, mana turun jaminan dari surga langit dibilang. Mana jaminan surga bagi kalian? Mana? Turun dari langit bukan dari surga. Parah ini. Ayat Quranmu bahwa para. Di mana Allah di surga? Waduh, kau itu. Para. Jadi saudara, Anda tidak berhasil mendapatkan gereja. Tadi saya sudah rela mau bangunkan gereja, nggak jadi. Ternyata kau cuma nipu. Karena pakai Yesus. Ternyata Yesus itu bukan turun dari surga, tapi dari langit. Kalau surga dalam bahasa Yunani itu tetap aja Paradeso, menceritakan tentang sebuah alam di mana Paradesos itu adalah alam atau tempat yang bernama surga Firdaus. Itu baru surga. Ternyata Yesus turun dari langit. Hujan dong. Ternyata hujan. Mas Solang. Udah ya kawan. Kalau yang turun dari langit ke bumi itu memang iblis. Ya Allah, kalian sudah di surga. Diusir lah. Gak ada. Kok Tuhan di surga? Gimana ceritanya? Surga itu alam. Sementara pencipta langit dan bumi itu tidak menempati ruang dan waktu. Terus buat kalian ini diciptakan untuk kemana? Kalau Tuhan kok di surga? Ke neraka. Tuhan kok di surga? Alamak. Tuhan kok di surga, gimana ceritanya? Matius ayat 4, Markus 16 ayat 19, Lukas 9 ayat 51. Semuanya dalil Yesus naik ke surga. Itu naik ke langit. Itu naik ke langit, bukan ke surga. Itu naik ke langit, bukan naik ke surga. Udah, turunkan aja. Turun. Anda turun. Markus 16 ayat 19, Anda turun ke gereja. Telan itu surga langit. Jangan menipu di sini, kita cukup sekali aja kita buktikan. Yohanes 3 nomor 48 itu tidak ada kemudian diceritakan 38. Yohanes 6 nomor 38 itu tidak ada bercerita Yesus turun dari surga, tapi Yesus turun dari langit. Gitu ya. Sama seperti hujan juga turun dari langit. Tidak ada masalah. Oke, dilanjut. Saudara Kristen itu ketika berbicara mengenai firman, berbicara mengenai kalimat atau kalam, mereka itu menggunakan prinsip Helenisme. Filsafat Helenisme yang mereka kemudian rangkum
menjadikan sifat perkataan itu adalah pribadi sendiri yang kemudian sama seperti sumber dari perkataan. Jadi ketika Tuhan berkata, wahai Maria, hamillah, itu perkataan, itu firman. Gabriel datang kepada Maria mengatakan hamil karena Bapa menginginkan lahirkan seorang anak bernama Yesus. Saudara Kristen yang sudah kejebak dengan filsafat Helenisme ini menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi daging. Sehingga ketika ada kata kami, seakan-akan kami di situ merujuk kepada kejamakan Tuhan. Padahal Yesus ini hanyalah ciptaan yang berasal daripada kalam. Jadi sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan, yang kemudian Tuhan bereaksi di dalam Tuhan ingin menciptakan makhluknya bernama Yesus yang lahir tanpa ayah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Jadi kalau di Islam itu kalam itu sifat, kalimah itu adalah bias daripada sifat, sedangkan yang melekat pada sifat ini yaitu adalah makhluk. Contoh, Tuhan Maha Perkasa. Kemaha perkasaan Tuhan menciptakan, Tuhan mengadakan makhluk. Maha Pencipta, Tuhan menciptakan segala sesuatunya hanya dengan berkalam, dengan berfirman. Maka apa yang menjadi bias dari kemahaciptaan Allah itu adalah ciptaan. Sama seperti Yesus. Yesus itu adalah ketika dikatakan dalam Al-Quran berasal dari kalimah, itu artinya berasal dari perkataan. Alam semesta ini berasal dari perkataan. Tidak ada yang tercipta di atas muka bumi ini yang tidak berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Ada yang diciptakannya langsung, ada yang diciptakannya melalui perantaraan firman, dan seterusnya. Nah, kesalahan Kristen karena mereka membiarkan diri mereka terjebak dalam filsafat Helenisme. Apa itu? Menganggap Tuhan itu banyak, berinkarnasi, berteofani, menjadi makhluk, dan seterusnya. Itu kesalahan. Itu konsep yang diajarkan oleh Yunani Romawi. Bagaimana Krishna, bagaimana Attis, Zeus, Hercules itu berubah, kemudian wujud menjadi manusia, dan seterusnya. Nah, paham ini dipakai oleh Kristen karena memang Romawi kala itu menganut ajaran Helenisme. Dipakai lalu dijadikanlah Yesus sebagai korban di situ. Padahal Yesusnya sudah mengatakan dirinya dia datang ke atas muka bumi itu bukan berdasarkan keinginannya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang Maha berkehendak. Nah, itu yang terjadi tuh. Jadi sekali lagi saya katakan, Yesus itu murni ciptaan yang berasal dari kalimah, di mana kalimah ini berasal dari sifat kalam yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Jadi jangan disalah maknai isi Al-Quran. Gitu, silakan. Pak Bang Zuma, itu sebenarnya karena di versi kekristenan, kenapa tadi saya singgung Al-Quran, itulah pemahaman kami karena di kekristenan ada bahwa firman yang keluar dari Allah itu yang menjadi, bukan diciptakan. Makanya saya singgung tadi At-Tahrim itu ayat 12 yang berkata, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Memang dalam Kemenak ada dalam kurung dibuat, artinya itu tambahan ciptaan. Tapi kalau versi kami betul seperti di Alkitab kami, bahwa kami meniupkan ke dalam rahimnya, tapi bukan rahim sebenarnya kalau apa kan? Sebagian dari roh kami. Jadi Allah sendirilah, Tuhan Kristen sendirilah. Makanya Isa bagi kami yang keluar dari Allah. Nah, sekarang karena begini, sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak mungkin adalah ciptaan, karena tidak ada bagian dari dalam dirinya. Kata siapa bukan ciptaan? Itu keliru ente. Berarti kita ini bukan ciptaan. Karena kita ini keluar dari Allah. Gimana sih? Matius 4 nomor 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Berarti kita ini Allah, karena kita keluar. Bukan, artinya Bang, kita hidup itu adalah bukan hanya soal makan. Kenapa Anda biaskan? Kan Anda mengatakan semua yang keluar dari Allah itu adalah Allah. Nah, kita ini keluar dari Allah katanya, keluar dari Tuhan. Berarti kita Tuhan dong. Bukan, itu ayat itu semua, tetapi
kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya yang memberikan kehidupan itu bukan soal makanan, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itulah roh. Itu yang memberi hidup. Itulah roh yang membuat kita hidup, yang keluar dari Allah. Coba Anda lihat bagaimana kalimat itu dalam Al-Quran yang Anda bawa itu. Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Sekarang pemilik roh itu siapa? Iya, tapi roh Allah ini kan, rohnya Allah kan dari dirinya kan. Roh seluruh manusia itu rohnya siapa? Berarti ada Allah di dalam dia, apa namanya, di dalam orang. Bagaimana? Saya sederhanakan. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Itu roh ciptaan kalau di apa, tapi kenapa Anda tambahkan, kenapa Anda tambahkan kata ciptaan? Langsung aja, roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Makanya saya bilang ada roh Allah di dalam orang. Pertanyaan saya sederhana. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Makanya karena dikatakan jadi makanya baca kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Baca tuh, belajar lagi. Jadi roh yang ada pada diri manusia ini adalah roh Allah. Roh Allah. Bukan. Makanya Bang Zuma gini. Nenek Mukiper, gimana ceritanya? Roh yang ada dalam dirimu itu rohnya siapa? Kutain dulu. Roh yang ada dalam dirimu itu rohnya siapa? Makanya dalam kekristenan, Roh Kudus, rohnya Allah berkata. Makanya kami kata Allah. Kejadian 6 nomor 7, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Sekarang roh yang ada dalam diri Anda itu rohnya siapa? Betul Bang Zuma, itu bukan roh yang waktu apa namanya nafas. Beda roh dengan nafas. Saya pertanyaannya sudah ke-5 kali. Ini yang ke-6 kalinya. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Iya, dalam kekristenan Bang Zuma betul memang. Manusia itu adalah tubuhnya, baitnya roh Allah. Ya, makanya roh kudus adalah berarti Al-Quran tidak salah bahwa roh yang ada pada diri manusia termasuk Yesus adalah rohnya Allah. Roh yang Allah titipkan, roh yang Allah tiupkan. Air yang ada di atas muka bumi ini airnya siapa? Nah, berarti kalau begitu bukan saya bertanya. Air yang ada di atas muka bumi ini, sabar. Air yang ada di atas muka bumi ini airnya siapa? Airnya siapa? Ciptaan lah. Iya, tapi itu airnya siapa? Airnya siapa? Tuhan yang ciptakan, bukan airnya siapa? Bukan masalah ciptaan, itu airnya siapa? Miliknya siapa? Semua milik Tuhan, tapi bukan berasal dari diri Tuhan. Airnya Tuhan, berarti airnya Tuhan. Roh itu rohnya Tuhan, airnya Tuhan, lautnya Tuhan, udaranya Tuhan, langitnya Tuhan, makhluknya Tuhan. Bukan berarti Tuhan. Rohnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Airnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Lautnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Alamnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Sadar nggak sih? Artinya itu ciptaan, tapi dalam Al-Quran sebagian dari roh kami. Memang karena sebagian roh yang lain itu, karena sebagian roh lainnya ditiupkan ke makhluk yang lainnya. Sebagian tidak ada roh lainnya di situ, Bang Zuma. Astagfirullahaladzim. Coba, saudara, coba kamu tunjukkan, saudara jangan ngotot pada kebodohan, apalagi kau mengambil Al-Quran. Ketika berbicara mengenai roh, sabar. Ketika berbicara mengenai roh ini makhluk atau Tuhan? Jawab. Dalam yang dikatakan tadi itu rohnya Allah. Dalamnya lautan. Saya tanya sekali lagi, ini yang kedua kalinya. Menurut perspektif Kristen, roh itu Tuhan atau ciptaan makhluk? Jawab. Dalam kekristenan memang Allah itu bersifat roh, Bang Zuma. Saya tidak tanya itu loh. Saya tidak tanya itu. Makanya saya bilang tadi cocok dengan Yesus. Saya tidak tanya itu loh. Itu bukan lahir karena hubungan badan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya nih, jangan berdasarkan kekristenan, berdasarkan Islam, berdasarkan Kristen. Menurut Kristen dalam pola keagamaannya, roh itu makhluk atau Tuhan? Jawab.
Kalau dia roh ciptaan ada Bang Zuma. Saya tidak tanya tentang roh ciptaan atau roh ini. Yang saya tanya roh. Secara garis besar, roh itu makhluk atau pencipta? Jawab. Bang Zuma, ada roh ciptaan Bang Zuma, betul itu. Tapi Yesus dalam kekristenan itu adalah keluar dari di mana? Oke, ada roh ciptaan. Oke, ada roh ciptaan. Di mana dalilnya? Zakaria 12 nomor 1. Roh itu adalah ciptaan. Sekarang tolong dalilnya di mana roh itu adalah pencipta. Ayo, semangat. Ayo, di mana dalilnya? Yes, makanya saya bilang Yesus itu katanya kan firman Allah yang keluar dari Allah. Kok makanya? Saudara, Zakaria 12 nomor 1, roh itu adalah ciptaan. Sekarang kalau Anda memaksakan roh itu adalah pencipta, saya minta dalil. Saudaraku, saya minta dalil di mana pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Allah itu roh. Di mana itu tertulis Allah itu roh? Itu penipuan. Original teksnya tidak berbunyi seperti itu. Original teksnya mengatakan pneuma hotheos. Ya, pneuma itu apa? Pneuma itu roh. Ya, apa lagi alam? Loh, pneuma itu roh atau hantu. Hotheos itu artinya merujuk kepada Tuhan, artinya rohnya Tuhan. Kan pada cuma tanya yang mana dikatakan Allah itu roh dalam di mana? Pneuma hotheos itu artinya rohnya Tuhan. Allah itu roh. Tidak ada, itu penipuan. Bukan Allah itu adalah roh. Di situ jelas. Makanya saya bilang cocok dengan yang di Al-Quran. Dia bilang sebagian dari roh kami. Astagfirullahaladzim. Hei Bahlul, dengarkan saya. Original teks kitabmu Yohanes 4:22. Di situ jelas dikatakan Yohanes 4 nomor 24. Pneuma hotheos, roh Tuhan, bukan Tuhan roh, tapi roh Tuhan. Koclok. Aku mau tanya. Kalau tunggu dulu, selesaikan dulu, jangan kau bertanya. Pneuma hotheos artinya apa? Allah itu roh. Di mana dikatakan Allah itu roh, koclo? Kalau Allah itu roh, tulisannya apa? Theos ho pneuma. Jangan kau balik. Di situ jelas pneuma hotheos artinya rohnya Tuhan. Bukan, itu Anda yang menerjemahkannya seperti itu. Oh, Dinda, siapa yang bisa buka kamera di sini? Tolong suapin dedak mulutnya manusia Bahlul ini. Bisa buka Yohanes 4 nomor 24. Jangan kau ketawa. Pak Ketum, cukup saya yang ketawa. Anda jangan. Biasalah, itu kan. Siap, bentar. Kan ada bodoh, ada Bahlul. Kan Kristen, identik dengan kebodohan. Silakan dibuka Dinda. Yohanes 4:24. Kristen sama dengan bodoh. Jangan jadi Kristen kalau tidak mau bodoh, harus bodoh. 1 Korintus 4:10 itu. Kita buka di ini ya. Kalian itu selalu dicekok kebodohan, pembodohan, penipuan. Jangan kau seret kami ke situ, Bang. Jangan kau seret kami ke sana, jangan. Kalian aja yang bodoh sendiri. Nah, yang mau saya katakan Bang Zuma, versi kami itulah yang kami imani. Bahwa apa yang keluar dari tubuh Allah tidak mungkin ciptaan. Makanya saya setuju dengan Al-Quran. Sebagian dari roh kami tiupkan ke dalamnya. Itu dia, makanya kami percaya nggak mungkin bagian dari yang keluar dari diri Allah adalah, makanya Yesus itu adalah, Isa Al-Masih itu tidak mungkin ciptaan. Kalau yang abang bilang tadi ada bagaimana tidak mungkin itu ciptaan? Bagaimana Anda mengatakan tidak mungkin ciptaan sementara dia manusia? Memang robek otaknya orang ini. Bagaimana mungkin Anda katakan Yesus itu bukan ciptaan? Iya, Bang Zuma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, dari roh Allah gimana ceritanya? Seluruh manusia itu berasal dari roh Allah. Tidak ada manusia itu berasal dari roh setan, kecuali rohmu mungkin. Semua kita ini adalah roh dari Allah. Roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Allah. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, Allah itu roh, itu penambahan. Tidak ada kata itu di situ. Di situ theos pneuma. Apa artinya tuh? Aku tanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, yang dikatakan dalam Al-Quran, sebagian dari roh kami tiupkan.
keluar dari Allah itu ada kan yang keluar dari Allah adalah ciptaan. Yang keluar Saudara, dari pribadi. semua yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Bukan Tuhan. Firman-Nya ciptaannya. Firman yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Oh, firman-Nya ciptaan. Keluar dari Tuhan, semua yang keluar dari Tuhan itu statusnya ciptaan, apapun itu. Kalau pemikirannya berarti kan ini dari pemikirannya kan? Kalau pemikiran firman itu tidak keluar, hei Bung, pemikiran Tuhan itu tidak keluar, itu sifat, kemampuan berfirman. Kemampuan berfirman, pengetahuan Tuhan itu tidak keluar dari Tuhan. Kalaupun yang keluar dari Tuhan itu adalah firman, perkataan. Perkataan itu adalah apa yang ditulis itu adalah itu hanya untuk bisa dimengerti manusia. Namun firman yang sesungguhnya ada dalam diri Allah. Itu keluar nggak? Keluar nggak? Keluar nggak itu pikiran? Keluar nggak itu pikiran? Bang Zuma, Tuhan itu bukan mulut, itu hanya alat, Bang Zuma. Ini makanya jangan kau setarakan Tuhan dengan makhluk, koclo. Inilah kau jadinya. Sekarang coba kau tunjukkan kepada saya apa yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Mana dalilnya? Yesus bilang, aku keluar dari Allah. Nah, kalau dia keluar dari Allah, apakah dia Allah? Kan? Oke, sekarang alam semesta ini keluar dari mana? Bukan, itu diciptakan dengan kun ya fayakun. Kenapa lari penciptaan, bonyok? Iya. Alam semesta ini keluar dari mana? Hei. Beda dengan dia berfirman. Alam semesta ini keluar dari mana? Hei. Keluar dari Allah. Itu keluar dari setan. Itu yang beda. Jadi keluar dari setan. Diciptakan dengan kuasa firman, bukan firman dengar. Ketika alam semesta ini hendak diciptakan, apa yang keluar dari Tuhan? Firman yang menciptakan, bukan apa yang keluar dari Tuhan. Misalnya Tuhan ingin menciptakan matahari, apa yang keluar dari Tuhan? Jawab. Hanya diniatkannya, difirmankannya, diniatkannya. Itu difirmankan. Sebelum Maria hamil, apa yang keluar dari Tuhan? Kulempar juga nanti mangkok ya. Sebelum Maria hamil, apa yang keluar dari Tuhan? Kalau makanya Bang Zuma, kau jawab sesuai dengan pertanyaan, bonyok. Roh Tuhan, dengar. Roh Tuhan turun atasmu. Memang kau ini, memang kau ini pantas untuk dicaci. Memang bahlul kau ini. Gatal itu saya. Yang keluar dari Tuhan sebelum Maria hamil apa? Yang diantar oleh Roh Kudus kepada Maria itu apa? Daging. Daging dibawa Roh Kudus dari langit. Daging. Perkataan Tuhan yang dibawa oleh Roh Kudus kepada Maria. Hei Maria, ya paman, ini ada perkataan dari Sang Yang Maha Tinggi. Apa katanya perkataannya? Kamu harus hamil dan melahirkan anak bernama Yesus. Selesai. Berarti Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matahari itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Alam semesta ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Banyak. Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang aku inginkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Aku hanya memberikan perintah, maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bahlul, dogok. Makanya kurangi makan B2 biar kau waras. Nah, di depan guruku kumaki kau kan? Ha, mampus. Maaf guru, bercanda. Oten memang harus digituin. Bahlul. Yang jadi matahari adalah firman yang keluar dulu, baru jadi matahari. Terus Yesus apa yang keluar dari mulut Tuhan? Daging, keluar dari langit, jatuh dari langit, jadi orok dari langit, begitu sampai di bumi sudah berkumis, gitu. Dasar kampret. Firman yang keluar dulu, makanya dikatakan Al-Quran kalimatuhu, roh dari kami. Kenapa dikatakan roh dari kami?
karena Maria hamil tanpa digauli suami. Tiba-tiba saja berubah daging, lalu ditiup roh supaya dia hamil, supaya dia melahirkan anak. Begitu. Udah diajarin juga masih bebal. Ini kalau saya jadi guru di gereja, habis itu meja ku bongkar. Kalau saya jadi ngajar, kalau siswaku kayak tadi tuh. Untung pendetanya ndak ngajarin cerdas. Kalau pendetanya ngajarin cerdas, habis meja-meja. Lanjut teman-teman. Saya pun juga mau banting ini HP tadi. Orang ada hidup kayak begitu. Beranggapan Tian itu adalah RK, tapi kelihatannya iya sih secara ngeyel. Oke, Pak Minho, selamat sore. Bukan ya. Oke, Pak Leminho, ya sore, silakan, Bang. Iya. Iya, kadang-kadang itu ditanya muter-muter dulu baru dijawab itu. Siapa, Bang? Ya, si Tian itu. Kalau ada Menhu kira-kira nggak muter-muter nggak? Ya kalau berdiskusi berdebat ya harus berani jujur lah, harus berani. Harus jujur ya oleh Minho. Ya. Silakan Gurunda. Iya, masih saya nih. Siap. Ya silakan. Apa yang dibahas lagi apa? Ada Pak Leminho, silakan mau store KTP atau mau tanya apa nih? Sebelum store KTP lah, silakan. Mau syahadat Bang Leminho. Guru kita ini kaget-kaget dia. Waduh, turun kabur. Iya. Mungkin kita ambil poinnya tadi ya, Bang Zuma Gurunda ya. Silakan. Yang keluar dari Allah itu ciptaan atau dia pencipta? Pak Leminho, muter nggak kamu? Silakan. Silakan Leminho ditanggapi. Yang keluar dari pencipta itu apa ciptaan atau bukan? Iya, kalau ciptaan itu kan memang sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, itu baru dikatakan ciptaan. Tetapi kalau dari yang ada menjadi hal yang lain itu namanya bukan ciptaan, namanya kreasi. Nah, daging Yesus kan memang dari yang tidak ada menjadi ada kan. Ya itu harus belajar kata ciptaan itu dulu sih. Itu aja Pak Ustadz Arif. Kayaknya masih sambil bercermin, mungkin lipstiknya belum selesai. Ya, maksudnya kan gini loh Pak. Jadi kalau tadi kan contoh firman yang awalnya bukan daging dari Tuhan menjadi daging kan gitu. Firman itu menjadi manusia. Maka manusia daging ini kan awalnya tidak ada, lalu menjadi ada. Maka yang awalnya tidak ada menjadi ada, maka di situ adalah sebagai ciptaan Tuhan. Gitu ya kesimpulannya. Clear? Selesai? Damai? Oke, selesai diskusinya. Lanjut. Ya, Bang David, mungkin monitor mau melanjutkan, memperumit, diajak muter-muter dulu. Oh, yo siap muter-muter yo.
Apa sih yang mau diputer sama dia? Mumet bareng kita, mumet bareng. David ini sebenarnya sudah mau syahadat dia ini. Ya betul Gurunda. Semalam udah kita integrasi, jadi dia ini takut nggak dianggap anak sama mamanya gitu. Maaf. Takut tidak dianggap anak gitu. Iya. Kan mamaku bilang besok gereja jam 9. Ya mak, kataku. Ya. Yain aja lah. Tapi tidak pergi. Pergi, cuman belok ke tempat batagor. Memang nakal. Anak durhaka. Aduh. Tapi bagus lah kan ya. Karena di sana kalau ditemukan betul menyembah Yesus yang benar berarti nyembah manusia. Kalau nyembah Yesus yang bukan Yesus yang benar berarti penyesat. Karena Tuhan tidak pernah bernama Yesus. Pencipta langit dan bumi itu tidak punya gelar Yesus, nggak ada gelar itu. Ya, jadi sudah benar itu, hindari aja. Nanti kalau sudah dengar suara azan, nah mending ke situ. Ngapain tuh? Berani nggak itu? Si David berani nggak kalau dengar suara azan dia balik datang ke masjid itu? Oh, pasti berani. Kalau dia sudah yakin, pasti berani. Tapi diusir sama itu. Belum sunat, jangan ke sini. Belum sunat mah. Enggak lah, kalau sampaikan saya baru mau Islam, pasti diterima. Yang penting masuk ke kamar mandi dulu, diguyur pakai air keran, bersih kepalanya. Uyur baik-baik, habis itu ambil karet pentil, ikat. Dibalik dulu helmnya, cuci bersih, masuk masjid. Atau beli salompas. Kasih ini atau dilem Korea Gurunda. Lakban. Habis itu ajak bicara. Awas lu ngantuk ya, awas lu tidur. Jangan lu selimutin kepala lu ya. Lu harus terjaga terus. Gitu. Ini Pak Leminho kayaknya sudah sunat deh. Sudah sunat kan Pak Leminho? Tadi ngatai David kalau nggak pergi gereja belok. Tadi pagi masih ke gereja nggak? Dengar-dengar aja dari belakang. Apa yang didengar tadi, Bang? Dari pendeta kita. Sunat itu tidak wajib. Pasti bilang gitu. Khotbah pendeta kita tadi apa katanya? Ya, samar-samar yang nggak diperhatiin lah. Nggak kayak khotbahnya pendeta Bom. Saya sudah jarang ke YouTube karena saya di TikTok. Kan saya mau bayar listrik, mau beli beras, mau beli kuota. Jadi saya jarang lagi ke sini. Itu kata Bom, viral itu. Oh iya? Iya. Ya mudah-mudahan saudara saya ini dapat hidayah. Bom sering puasa nggak itu Bang? Kenapa? Bom sering puasa nggak itu? Mana ada sering puasa perutnya kayak gitu. Cuman Pak Bom itu manusia tanpa anus, nggak pernah makanya perutnya gitu terus dia. Oke, Bang Zuma Gurunda, ini dua orang ini sebenarnya sudah apa namanya, sudah tercerahkan karena terlibat dalam diskusi kita, terutama semua yang dipaparkan Gurunda dan kita semuanya apologetis Islam Indonesia. Mungkin pemaparan kepada orang yang sudah mulai berakal sehat kembali dalam mencari agama yang benar. Tafadhol Gurunda, mungkin pencerahannya. Tafadhol. Iya, jadi gini Bung. Kalau di dalam Al-Quran itu kan, Al-Quran itu selalu menantang manusia. Bukan hanya menantang manusia pada zaman Nabi Muhammad, enggak.
Tapi Al-Quran itu selalu menantang seluruh manusia untuk menemukan kemudian kesalahan atau apa yang ada di dalam Al-Quran yang menurut akal atau ilmu pengetahuan itu bertentangan. Dan sampai hari ini belum ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan kelemahan Al-Quran. Nabi Muhammad itu ya hidup di 1000 tahun, 1400 tahun silam. Bisa nggak kita bayangkan keadaannya pada zaman itu seperti apa? Sedangkan 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, masa-masa penjajahan, Anda pernah lihat nggak di TikTok bagaimana kota Jakarta tahun 1960, tahun 1950, pernah kan? Iya, pernah. Nah, itu perubahan-perubahan. Ya, itu berapa puluh tahun lalu, masih keadaannya sangat luar biasa, masih boleh dibilang sangat tertinggal, bukan? Itu 50 tahun, belum cukup 100 tahun. Bagaimana yang 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 400 tahun, apalagi 1400 tahun. Tapi Nabi Muhammad memberikan sebuah kedikdayaan kepada kehidupan manusia di alam ini. Apa itu Al-Quran? Di situ terurai pengetahuan yang terkait dengan kedokteran, yang terkait dengan militer, pendidikan, seluruhnya ada di dalam. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Beliau buta huruf, tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak mengerti bahasa Yunani. Tidak ada teman-teman dia yang terpelajar. Tidak ada sahabat beliau yang kemudian bisa membaca kitab-kitab sebelumnya atau pernah terindikasi mengetahui kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada di sana sekolah, tidak ada kemajuan di sana, tidak ada peradaban di sana di tanah Arab. Padang gurun yang tandus, tidak pernah tersentuh kehidupan-kehidupan yang sudah maju seperti di Yunani, seperti di Romawi, Mesir. Itu tidak. Di situ benar-benar padang gurun yang panas, kemudian tidak ada sedikit pun di sana tersentuh oleh peradaban kehidupan manusia yang sudah maju pada zaman itu. Nabi Muhammad betul-betul hidup sebatang kara. Ayahnya, beliau belum lahir, sudah meninggal. Tidak memiliki kemudian pengetahuan dari ayah. Begitu dia lahir, tidak mengetahui baik buruk, ibu kandungnya meninggal. Belum seberapa, meninggal kakek, meninggal paman. Tidak pernah dia tersentuh satu pengajaran di luar dari wahyu yang diterima, nggak pernah. Nggak ada dia terima pendidikan-pendidikan sebelumnya, sebelum dia menerima Al-Quran. Itu nggak ada. Tidak ada kemudian tokoh yang datang kepadanya mengajarkan ilmu. Tidak ada padanya kesempatan pergi ke Mesir belajar, pergi ke Roma belajar, ke Yerusalem, Palestina belajar, atau apapun itu. Tidak pernah. Tidak pernah dia membaca buku-buku pengetahuan. Tidak pernah, tidak ada sama sekali. Buta. Tapi kenapa di zaman canggih sekarang ini, bukunya, Al-Quranul Karim, kitabnya, justru selaras dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan kitabnya orang Kristen, penulisnya itu ratusan. Yang mendukung kemudian penerjemahan Septuaginta itu ratusan. Dari kerajaan ke kerajaan, dari era ke era, dari zaman ke zaman, dari peradaban ke peradaban, dari ilmuwan ke ilmuwan. Sudah gitu bukan cuma seorang, ratusan. Di situ ada Paulus, di situ ada Markus, Lukas, bekerja sama mereka menghadiahkan buku yang sudah direvisi, diedit dan seterusnya. Terjadi padanya evolusi dan seterusnya. Disampaikan kepada orang Kristen, apakah sudah embulan diterima? Enggak, masih butuh dikoreksi, masih butuh direvisi. Dan itu bukan cuma kemarin, hari ini dan seterusnya akan mengalami hal yang sama. Berarti ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan, ada penyempurnaan, ada editing, ada revisi, ada koreksi. Di situ sudah banyak orang. Kitabnya adalah kitab orang yang berilmu, orang yang paham tentang duniawi, para ilmuwan, pakar sains, semuanya beriman, percaya kepada Bible. Tapi yang terjadi, harus direvisi, harus dikoreksi, harus direvisi, harus dikoreksi.
Itu bukti bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan. Kenapa? Yang memegangnya adalah orang pintar, yang memegangnya adalah orang cerdas, orang yang hidup dari zaman peradaban, hidup di mana era mereka sudah punya pengetahuan yang hebat, bahkan mereka disebut sebagai ahli filsafat, ahli kedokteran dan seterusnya. Tetapi begitu mereka membuat kitab yang mereka anggap suci, masih butuh direvisi, masih butuh dikoreksi. Mereka ratusan bahkan ribuan. Nabiku seorang diri. Ada yang pernah mengoreksi kitab sucinya? Ada ilmuwan yang ditemukan, ada ilmuwan yang menemukan satu disiplin ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran? Tidak ada. Para ilmuwan menemukan kemudian alat yang bisa mendeteksi apa yang ada di perut bumi. Nabi Muhammad menguraikan 1000 tahun, 1500 tahun yang lalu. Jadi apa yang kemudian bisa diragukan? Hanya kufur. Makanya orang Kristen itu disebut kafir. Apa itu kafir? Orang yang bebal, yang solim, yang otaknya tebal, mukanya tebal, susah cahaya nembus masuk ke hatinya. Mereka tutup rapat-rapat. Padahal Al-Quran sudah datang dengan kilauan, dengan cahaya yang begitu jelas, kebenaran yang begitu diurai. Bayangkan Anda duduk merenung, duduk nih, duduk, Anda duduk. Dari kanan kiri disuarakan Allahu Akbar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dari masjid yang sono mengumandangkan ayat bagaimana Allah memuji kemudian orang-orang yang padanya ada iman. Dari sebelah kiri bunyi ayat lagi, Qul huwallahu ahad. Ayat di mana Kristen diperdengarkan Tuhan itu ahad. Dari depan bunyi masjid lagi. Semua dikelilingi suara masjid. Apakah kalian kemudian peduli? Enggak. Padahal pertolongan Tuhan datang kepada kalian dengan didirikannya masjid demi masjid demi masjid supaya diperdengarkan kalimat-kalimat benar itu. Ada kalian peduli? Enggak. Yang kalian peduli cuman ke gereja. Malam kudus sunyi sepi, Tuhan Yesus melangkah ke bait Allah mengajar Jumat. Yakub, Yesus menerima firman dari Bapa untuk disampaikannya kepada murid. Itu yang kalian senang itu. Apalagi kalau sudah diikuti dengan musik-musik yang wah luar biasa. Padahal narasi yang dibangun dari ucapan kalian itu sudah menggugurkan ketuhanan Yesus. Yesus menerima firman dari Bapa. Itu sudah bukti dia bukan Tuhan. Azan betul dikumandangkan di mana-mana, 24 jam azan itu silih berganti dari masjid ke masjid. Ada kalian peduli? Enggak. Kenapa? Karena ada penyesat di dalam diri kalian yang sulit untuk menerima itu. Enggak mau. Kata kenapa? Mereka juga butuh teman di neraka. Di Islam coba, saudara saya dua ini, apa yang salah di Islam? Hubungannya dengan agama kalian, apa yang salah? Yesus kami katakan makhluk. Salah enggak? Tidak. Yesus menyembah kepada Tuhannya. Salah enggak? Tidak. Yesus adalah nabi dan rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Salah enggak? Tidak. Yesus puasa. Salah enggak? Enggak. Sunat. Salah enggak? Enggak. Sujud, sholat. Salah enggak? Enggak. Semua yang kami imani itu dibenarkan oleh Anda sendiri. Tapi kenapa gengsi menerima Islam? Yaitu tadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Kalau kau percaya, kau sesat. Nah ini yang terjadi. Berat menerima Islam. Padahal katanya Yesus itu juru Islam, juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Shalom itu artinya selamat. Juru selamat berarti Yesus juru Islam. Kenapa enggak ke Islam? Sedangkan Yesus adalah juru Islam. Di Islam sujud, puasa, sunat, tidak makan babi, ibadah sesuai dengan kaidah. Kenapa enggak mau ke Islam? Sementara Yesus sendiri adalah Islam.
Karena itu tadi, ada iblis yang menyesatkan kalian, yang menutup hati kalian, yang menutup pikiran kalian. Siapa iblis itu? Boleh jadi setannya langsung, boleh jadi orang tua kalian, boleh jadi anak-anak kalian, boleh jadi saudara-saudara kalian. Karena setan itu ada dua golongan. Ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia adalah dia yang mengajarkan manusia, baik itu anaknya, tantenya, cucunya, siapapun dari manusia, yang mengajak manusia menyembah kepada sesamanya makhluk ciptaan Tuhan. Itu setannya tuh. Jadi kalau kamu takut sama orang tuamu, karena kamu itu mau Islam tapi kamu tak, berarti kamu takut kepada setan. Karena setan ini mengajarkan kamu untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Coba cari tahu Tuhannya umat Islam. Mana Tuhannya umat Islam? Bisa kau dapat? Tidak ada. Tidak bisa kau temukan umatnya Islam itu, Tuhannya umat Islam itu nggak ada. Tapi kalau kami coba cari Tuhannya Kristen. Begitu kami melangkah ke rumah orang Kristen, lihat di dinding, tuh Tuhanmu menggantung di dinding. Apakah seperti itu Tuhan? Enggak. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan apapun. Berarti dia tidak bisa dibentuk. Makanya umat Islam itu cukup berkata, Allahu Akbar. Duhai dikau hakikat yang maha besar. Itu di Islam. Jadi Tuhan pencipta dan bumi yang maha besar ini mendengarkan, mengetahui, oh hambaku si Suma sedang menyembahku. Tapi kalau Yesus Anda panggil, Yesus. Yesus dengar enggak? Enggak. Karena Yesus manusia. Jangankan dia mendengar dari sini sampai ke langit. Kamu dengan Yesus jarak 1 kilometer kau panggil, Yesus, enggak akan balik. Kenapa? Dia manusia, dia makhluk, punya keterbatasan. Tapi kalau Tuhannya umat Islam, ya Rabb, ya Allah, dengarkan doa kami. Ya dengar, karena dia Allah yang maha mendengar. Annallahu as-sami'. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Yesus ada nggak maha mendengar? Sampai Anus Murobe panggil namanya, dia tidak akan dengar karena dia bukan Tuhan. Begitu saudara. Jadi Islam itu sederhana. Kami memuliakan para nabi. Kalian diajarkan menghina para nabi. Coba baca Bible tuh. Seluruh nabi-nabi dihinakan di situ. Ada nabi yang diperkosa kedua anak gadisnya. Ada nabi yang diperintahkan, yang diceritakan kemudian mengintip istrinya orang mandi lalu digauli. Ada nabi yang diceritakan lari dia masuk ke perkampungan dalam keadaan telanjang. Ada. Jadi dihinakan. Ada nabi yang mati ditampar, ditonjok, tombak, digantung secara terkutuk. Dihinakan. Tapi kalau di Islam, semua nabi dimuliakan, termasuk Yesus pun kami muliakan. Bahkan di Islam nih, di kitab kami itu tidak ada Paulus dihinakan di situ. Nggak ada. Nggak ada di kitab kami Paulus itu dihinakan. Ya, cuman di kitab kalian itu kerjanya mengutuk, menghina, mengutuk. Bahkan Tuhan pun dikutuk, Tuhannya sendiri. Begitu saudara. Jadi kalau begitu Anda masuk Islam, ya Anda sudah menjadi pengikut Yesus yang adalah nabi bagi Bani Israel itu. Karena Anda akan diajari untuk mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, apalagi sebagai makhluk yang dikutuk Tuhan.